adalah mimpi terburukmu. Pengalaman nyata mereka bertemu dengan hantu. Hai guys, kembali lagi di channel suka-suka saya. Jadi sekarang tuh segmennya cerita serem. Tapi sebelum itu aku mau pakai night creamnya MS Glow. Ini yang acne. Berhubung aku tadi tuh sudah sholat, udah wudhu, udah sholat, udah cuci muka. Sekarang tinggal pakai night creamnya MS Glow. Ya Allah, ini cepet banget habisnya. Emang aku biasanya pakai ditutupnya gitu loh guys. Katanya cara pakainya gini ya, bener nggak sih? Udah guys, kita lanjut aja di segmen cerita serem bersama saya. Siapa nama saya? Lanjut. Oke guys, ini pengalaman real dari aku, dan aku nggak tahu itu halu atau tidak. Aku kalau cerita ke orang-orang, paling kamu halu, paling kamu ngelamun, seperti itu. Ya udah, lanjut saja. Pertama kali aku bisa melihat sesuatu itu yang seingatku pas aku di rumah selatan. Ya, awal banget itu aku SMP kalau nggak salah ya, SMP apa SMA gitu. Tuh di rumah selatan, awalnya tuh kan bangunan baru. Ya, bangunan baru, terus udah itu waktu itu puasaan. Jadi guys, ceritanya gini. Waktu itu sore-sore mau ke maghrib, mungkin jam 3, jam setengah 4 lah ya. Jam setengah 4 aku, bapakku, terus mbak Is, sama yang satu aku agak lupa sih, itu Vira apa Iza ya yang ikut. Itu sama aku berlima tuh ke rumah selatan, beres-beres nih ya, bersih-bersih segala macam kan, masih baru banget. Dan kalau nggak salah itu masih belum dicat yang belakang, yang depan udah kayaknya. Waktu itu beres-beres rumah sambil ayolah jalan-jalan cari malam. Kalau orang sini sih katanya nyare malam gitu, atau ngabuburit. Ya udah, langsung aja ke sana. Terus ya, setelah itu singkat cerita, aku tuh kebelet pipis di tengah beres-beres gitu ya. Singkat cerita, aku kebelet pipis nih, ke kamar mandi lah aku sendirian. Yang lain tuh di depan. Aku sendirian ke kamar mandi. Aku kan orangnya cuek, jadi ya udah langsung aja berangkat. Wong itu sore-sore sih ya. Ya udah ke kamar mandi, aku pipis. Setelah itu keluar, aku masih pengen leyeh kan, istirahat bentar, duduk di amben gitu. Amben itu kayak semacam bambu gitu loh guys, bambu yang biasanya untuk jemur kasur. Ya aku duduk di situ, posisinya sini tuh kamar mandi, sini musola, sini dapur, terus sini ambennya. Jadi tuh bangunannya los guys, sampai sekarang sih los ya. Jadi kamar mandi, musola, dapurnya los gini sampai ke ruang tengah gitu kan. Ya udah, aku kan duduk di situ, duduk terus udah itu gak tahu ya aku ngapain waktu itu,
gini kan ya, ngos-ngosan. Terus udah itu di belakang tuh kayak ada yang set gitu lewat, dan itu kebayaan orangnya tinggi. Astagfirullah. Ya Allah. Jadi kebayaan orangnya tinggi, mbah-mbah. Ya Allah, deg-degan aku. Mbah-mbah, maaf ya, mbah-mbah ya guys, orangnya tinggi. Ya udah lewat aja set gitu, pakai, ya udah gitu aja guys. Itu kalian ngerti nggak sih kalau misalkan cepet set gitu tapi kayak slow mo, ya pasti ngaraninnya cepet, tapi aku kayak ngelihat jelas gitu loh, tapi wajahnya enggak, cuma tinggi ya, pakai kebaya hitam. Ya Allah. Maaf, pakai kebaya hitam terus sewean gitu loh guys, ya kayak gitu. Terus aku kan kaget, siapa gini, aku teriak-teriak, nggak ada yang ini dengar, nggak ada yang dengar. Bapak, Mbak Is gitu kan aku ya, Mbak Is gini, tolong gitu kan, kok nggak ada yang dengar gini. Aku ya udah dah, aku tuh kayak baca apa aja yang aku bisa baca. Terus pokoknya guys, aku waktu itu udah pokoknya baca apa aja sampai ayat kursi itu muter-muter guys. Ngerti kan kalau baca ayat kursi nggak nyampe ke itunya loh guys, saking takutnya nggak nyampe endingnya, sampai itu gak mempan kan ya. Terus aku teriak-teriak, pokoknya teriak-teriak, nyanyi. Pas waktu itu ngehits lagunya Peter Pan apa Peter Pan, iya itu dah. Itu pas lagunya ungu pokoknya dinyanyiin semua, tapi saka kau menunggu gitu sampai teriak-teriak gitu, gak ada yang dengar. Gak tahu bapak itu di depan tapi gak dengar apa suaraku tuh, mungkin teriak tapi gak teriak. Ngerti kan kalau orang tindihan gitu, ya kayak gitulah, teriak, rasanya kita teriak. Sampai akhirnya guys, aku mengumpulkan tenagaku untuk kuat gitu loh. Enggak, aku berani gitu kan, berdiri langsung lari. Kenapa kalian? Enggak apa-apa gitu. Sampai besoknya aku baru cerita, udah gitu. Gak tahu sih ini menurut kalian aku halu atau gimana. Soalnya aku kalau cerita kayak gini-gini tuh mesti dibilang, perasaanmu aja, halu gitu. Jadi aku males sekarang itu mau cerita hal-hal yang kayak gini gitu. Tapi kalau nggak diceritain gimana gitu, kayak beban pikir. Jadi guys, menurut kalian aku halu apa enggak? Komen ya, komen. Aku sendiri nggak tahu aku ini halu apa enggak, tapi aku sering sih kayak berada di situasi yang seperti ini, apalagi setelah kejadian di rumah selatan itu. Waktu masih kecil sih ada, tapi kan aku lupa. Seingatku ya di rumah bule itu tuh, nanti aku ceritain. Ya udah, terima kasih sudah menonton cerita serem kali ini bersama saya. Siapa saya? Ya udah, dadah.